Shalom saudara-saudariku, keluarga dalam Kristus yang begitu disayangi oleh Tuhan kita. Syukur hari ini dapat lagi kita bertemu dalam siri bimbingan keluarga, dan tajuk kita hari ini yaitu adakah Allah mengalahkan maut? Adakah Allah telah mengalahkan maut? Ya, kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat pertama sehingga ayat yang ke-12, yaitu kisah tentang kebangkitan Yesus, dan juga ayat yang ke-44 dan sehingga ayat ke-49, cerita tentang apa yang Yesus pernah katakan tentang kebangkitannya sebelum lagi perkara itu terjadi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang ada di surga, kami amat bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memanggil kami sebagai anak-Mu. Kami dapat memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Dan dalam panggilan itu Tuhan, kami dapat merasakan bahwa kami benar-benar dikasihi, benar-benar disayangi. Kami yang berada di dalam ketakutan dilepaskan karena kami tahu dan kami percaya bahwa kami punya Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa di surga. Haleluya. Tuhan, pimpin kami hari ini oleh Roh-Mu yang ada di dalam kami, untuk menyelidiki firman-Mu. Bukakan mata pemahaman kami untuk melihat rahasia kerajaan-Mu, rahasia penyelamatan, rahasia pelepasan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus dari maut. Terima kasih Tuhan, Engkau berkuasalah di dalam hidup kami, keluarga kami, semua orang yang tersayang dalam kehidupan kami, yang Engkau percayakan untuk kami jaga dan pelihara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, maut adalah hukuman bagi dosa, ya? Hukuman bagi dosa. Jika kita lihat peristiwa di dalam Alkitab, kita baca dalam buku Kejadian, pasal yang ke-6, ke-7, tentang banjir besar. Kenapa pada waktu itu Allah mengizinkan banjir besar terjadi? Ianya digunakan untuk menghapuskan seluruh umat manusia. Karena apa? Karena Allah sangat sedih, karena Allah sangat marah bahwa manusia yang sepatutnya hidup, mempunyai hubungan yang erat dengan Dia, menghormati dan menyembah Dia, begitu hidup di dalam kejatuhan, begitu hidup jauh daripada Allah, melakukan pelbagai kemungkaran. Hanya seorang manusia yang namanya Nuh, ya, dan seisi keluarganya yang Allah selamatkan, yang Allah telah nasihatkan supaya membina bahtera. Dan Nuh ini begitu taat. Walaupun banjir besar belum terjadi, diarahkan untuk membina bahtera yang besar, dia lakukan itu. Dan dia dan berpasang-pasang hewan yang Tuhan suruhnya pilih untuk diselamatkan, dibawa masuk ke dalam bahtera, dan mereka diselamatkan daripada banjir besar. Tetapi manusia lain habis, hancur. Allah begitu sedih melakukan hal ini. Setelah perkara itu berakhir, setelah Noah dan keluarganya keluar dari bahtera, setelah tanah-tanah mulai kering, air surut, Allah bersumpah kepada dirinya sendiri bahwa tidak lagi Dia akan hadirkan banjir besar, walau bagaimanapun manusia berdosa terhadapnya. Allah begitu berbelas kasihan, dengan harapan bahwa manusia pandai bertobat, dengan harapan bahwa manusia belajar daripada peristiwa itu. Lalu Allah menggantungkan pelangi di langit sebagai tanda, katanya, bahwa aku tidak akan lagi memusnahkan umat manusia. Jadi bila kita melihat pelangi itu, kita ingat bahwa Allah tidak lagi mendatangkan banjir besar yang akan menghancurkan seluruh dunia, yang akan menghapuskan seluruh umat manusia. Namun saudara, manusia tidak berhenti berdosa. Keturunan dari Noah juga melakukan dosa. Keturunan demi keturunan, sehinggalah pada kita pada hari ini, pada akhir zaman ini, kita masih lagi hidup di dalam dosa-dosa yang menyakitkan hati Allah. Dan manusia seolah-olah tidak tahu bahwa hukuman dosa itu adalah maut. Maut yang menanti kita pada saat nafas kita ditarik daripada kita. Karena nafas kita ini adalah pemberian Allah, ya. Ingat peristiwa di mana Allah menghembuskan nafas ke hidung Adam. Sebelumnya Adam hanya seketul tanah liat yang dibentuk menurut rupanya sendiri, tetapi tidak bernyawa. Tapi pada saat Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam, maka Adam pun hidup.
Saudara, nafas yang kita ada hari ini sebelum Allah mengambilnya itu adalah anugerah, adalah roh kita, kehidupan kita. Sampai waktunya Allah akan mengambilnya kembali. Dan di sanalah kita akan ditentukan, akan menentukan kemana kita. Kalau jiwa kita ini sudah diselamatkan dari maut, maka kita tidak akan dikalahkan, tidak akan diambil, tidak akan tinggal dengan maut, yaitu kematian selama-lamanya, yaitu penghukuman atas dosa. Tetapi pada saat kita menerima janji Allah, menerima anugerah Allah yang kita akan bincangkan hari ini, pada saat itu, waktu nafas kita diambil, kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Kematian, maut tidak akan mematikan kita, tidak akan mengambil dan mengungkung kita, karena kita hidup bersama Allah di surga. Lalu persoalan untuk kita bincangkan hari ini ialah, mengapa Yesus harus bangkit dari kematian? Sebelum lagi perkara itu terjadi, Yesus sudah mengatakannya, bahwa dia akan mati, dia perlu mengalami penderitaan itu. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-45, ke-44, kemudian dia berkata kepada mereka, inilah perkara yang telah aku katakan kepadamu semasa aku masih bersamamu dahulu. Segala perkara yang tersurat tentang aku dalam Taurat Musa, kitab-kitab Nabi, dan kitab Mazmur pasti akan berlaku. Lalu dia membuka pintu pemahaman mereka, supaya mereka mengerti maksud kitab suci. Saya doakan supaya pintu pemahaman kita dibukakan, saudara, sampai kita melihat dengan jelas apa maksud Tuhan, apa maksud kematiannya, apa maksud kebangkitannya. Dia berkata lagi, demikianlah yang tersurat, bahwa Kristus harus menderita. Kristus harus menderita. Semalam kita bercerita tentang penderitaan yang dia alami sebelum dia disalibkan, semasa dia di atas salib, sehingga dia mengembuskan nafas yang terakhir. Penderitaan itu harus terjadi, saudara. Dan perkabaran tentang bahwa Kristus harus menderita lalu bangkit semula daripada maut pada hari yang ketiga, sudah dinyatakan, menderita dan bangkit semula pada hari ketiga. Dan perkabaran tentang pertobatan dan pengampunan dosa akan diisytiharkan demi namanya kepada semua bangsa mulai di Yerusalem. Amin. Perkabaran tentang pertobatan dan pengampunan dosa akan diisytiharkan demi nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus terdapatnya pertobatan yang akan membolehkan kita diampuni dan dilepaskan dari hukum dosa, yaitu maut. Tadi kita mengenang zaman Noah. Ketika banjir besar melanda, umat manusia pada waktu itu tidak punya pilihan, saudara. Mereka hanya perlu mati. Tidak diberi pilihan. Banjir besar menghancurkan semua kecuali Noah dan keluarganya. Tapi hari ini Allah tidak memaksa, tapi Allah menjemput. Barang siapa percaya pada kehidupan Yesus sebagai anak Allah, kematiannya, kematian yang melalui penderitaan itu sehingga digantung di kayu salib seolah-olah dia ini seorang penjenayah, dan kebangkitannya pada hari yang ketiga dari lubang kubur, maka akan diselamatkan dari hukum maut, karena Yesus sudah mengalahkan hukum dosa dan hukum pelanggaran kita. Yesus sudah menggantikannya bagi pihak kita. Amin. Mari kita baca kisah kebangkitan Yesus dalam Lukas ke-24. Pada hari pertama minggu itu, ketika masih awal pagi lagi, mereka pun pergi ke makam dengan membawa ramuan rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu penutup makam itu telah digulingkan dari makam. Apabila mereka masuk ke dalam, jenazah Tuhan Yesus tiada lagi. Ini yang berlaku, ya. Mereka berdiri di situ dan merasa kebingungan tentang perkara itu. Tiba-tiba, dengar ya saudara, tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian berkilau-kilauan. Malaikat ini, bukan manusia. Berdiri di sisi mereka. Allah Bapa, Tuhan di surga mengirimkan malaikat untuk berbicara kepada manusia.
Perempuan-perempuan itu sangat takut, lalu menundukkan muka ke tanah. Kedua-dua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tiada di sini. Dia sudah bangkit." Haleluya, Dia sudah bangkit. Inilah apa yang telah dikatakan olehnya kepadamu ketika Dia di Galilea dulu, yang kita bacakan tadi, bahwa Dia harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Tapi pada masa itu pemikiran mereka, pintu hati mereka, pintu pemahaman mereka belum dibukakan. Tapi tadi Yesus berkata, Yesus membuka pintu pemahaman mereka sampai mereka merenung kembali apa yang Yesus pernah katakan, dan ia sudah iya dan amin, sudah berlaku. Anak manusia harus diserahkan kepada orang berdosa. Dia akan disalib dan dibangkit pada hari yang ketiga. Diserahkan kepada orang berdosa. Semalam kita membaca kisah di mana Yesus disalibkan oleh askar-askar Roma. Mereka mengolok-olokkan Dia dengan memberikan Dia anggur masam, sedangkan pada waktu itu Dia sangat dahaga digantung di kayu salib. Mereka membahagi-bahagikan bajunya, mengoyakkan bajunya yang dia pakai hari-hari. Kehormatannya dipijak-pijak. Mereka mengolok-olok, mengejek Dia. Kalau benar Engkau adalah anak Allah, kalau benar Engkau adalah Raja, kenapa tidak Engkau selamatkan dirimu? Mereka mengejek-ejek. Mungkin kita berpendapat, saudara, jika kita pada kedudukan mereka, kita tidak melakukannya. Tapi hari ini Allah mahu kita melihat, kitalah tentara-tentara itu, penjenayah-penjenayah itu, orang-orang jahat itu yang menyalibkan Yesus. Karena dosa kitalah Dia melalui saat-saat seperti itu. Dia dihina, Dia tidak melawan. Karena Dia tahu Dia harus mati dengan cara yang menderita dan hina. Dia tidak membalas pada waktu itu. Dia hanya berdoa, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun sakit bagi Dia terus meneruskannya. Karena itu ialah kehendak Bapa, bahwa harus dikorbankan anaknya demi menyelamatkan manusia daripada dosa. Karena Allah tidak akan senang-senang lagi menghancurkan seluruh dunia dengan banjir seperti pada zaman Noah. Allah sudah bersumpah. Pada saat Allah memberikan hujan seperti hari ini, hujan di sini hujan ya, hujan bukan renyai-renyai, tapi hujan lebat. Kalau hujan ini berlaku 40 hari 40 malam, tentunya seluruh dunia akan banjir dan semua kita akan mati. Tapi pada saat Allah mengenang kembali janjinya, keluar matahari, terjadilah pelangi. Allah berkata, oh tidak jadi, aku tidak akan menghapuskan manusia dengan banjir lagi. Tetapi Dia memilih satu cara yang memberikan kita pilihan. Barang siapa percaya pada kematiannya dan kebangkitan anak domba, anak Allah sendiri yang tidak berdosa. Barang siapa menerima, percaya di dalam hati dan mengaku dengan bibir, maka dia akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, mari pada hari ini kita berdoa supaya pintu pemahaman kita terbuka. Kita dapat melihat dan kita menerima rencana penyelamatan dari Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, bukakan mata kami supaya kami dapat melihat rencana penyelamatan daripada-Mu. Kami membawa suami, istri, anak-anak, ibu bapa kami, supaya orang-orang tersayang dalam keluarga kami, teman-teman kami, supaya dibukakan pintu mata hati kami Tuhan, pintu pemahaman kami, sehingga kami dapat melihat rencana-Mu, bahwa Engkau sudah melakukannya karena kasih-Mu kepada kami. Yesus, Engkau telah berkorban sehingga mati demi kami. Diolok-olokkan, tetapi Engkau memilih untuk mengampuni. Engkau mengizinkan kematian datang kepadamu dengan cara yang terhina dan sengsara. Demi kami Tuhan yang berdosa ini dapat dilepaskan daripada dosa-dosa kami. Kami tidak menerima hukuman dosa, yaitu maut dan kematian selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengambil kami semula dalam perhubungan yang baik dengan-Mu. Engkau memanggil kami sebagai anak, dan Engkau memberikan kepada kami roh-Mu di dalam kami, sehingga kami dapat memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dan dalam seluruh hubungan itu, maka kehendak-Mu Engkau biarkan terjadi dalam hidup kami. Sementara kami di bumi, kami tidak akan ditakuti lagi.
Kami tidak akan bimbang akan kedudukan kami, karena walaupun kami berdosa, pada saat kami datang kepadamu mengakui dosa kami, bertaubat, pada saat itu ketika kami mengaku bahwa Yesus sudah mati bagi kami dan sudah bangkit mengalahkan maut bagi pihak kami, maka kami dilepaskan daripada kutuk dosa dan kutukan maut itu. Tuhan, selamatkan kami, kuatkan kami untuk meninggalkan dosa-dosa dalam hidup kami, sikap yang melayan keinginan daging kami, karena kami sangat lemah. Tuhan, kami sangat memerlukan campur tangan-Mu, kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa, terus hidup dalam dosa. Lepaskan kami Tuhan, karena Engkau sangat mahu supaya kami dipulihkan, supaya kami Tuhan dekat dengan-Mu dan merasakan damai sejahtera sepanjang kami hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau nyatakan kepada kami lewat Injil-Mu pada hari ini. Haleluya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.